Salam sejahtera pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Baik, di sini diingatkan kembali kepada kita masing-masing suatu janji atau suatu harapan lagi ketika kita dalam masa kesulitan kita, dalam krisis kehidupan kita yang kita hadapi. Baiklah, kita mau selalu datang kepada Tuhan untuk meminta setiap pertolongan itu daripada Tuhan. Karena di sini dikatakan bahwa Tuhan itu adalah pemikul beban besar kita. Dia adalah pencipta langit dan bumi dan pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna. Ya, kembali lagi Tuhan memberikan suatu janji bahwa ketika kita dalam masalah kehidupan kita, baiklah kita mau selalu berharap kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam pembahasan pada hari ini. Judul besarnya yaitu Raja yang akan datang. Ayat inti kita terdapat dalam Matius 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, yang berbunyi, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Di tengah pertikaian dan pergolakan itu, suatu suara terdengar dari padang belantara. Suatu suara yang mengagetkan dan keras, namun penuh harapan. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dengan suatu kuasa yang baru dan asing digerakkannya hati bangsa itu. Nabi-nabi telah menubuatkan kedatangan Kristus sebagai suatu peristiwa yang masih jauh di masa depan. Tetapi disinilah suatu pengumuman yang mengatakan bahwa kedatangan itu sudah dekat. Kita diingatkan kembali bagaimana cerita daripada Yohanes Pembaptis. Di sini dikatakan di tengah pertikaian dan juga pergolakan, yaitu ketika diri kita atau suatu yang tidak tenang dalam diri kita ini, kita sedang sibuk dengan kesibukan kita atau sibuk dengan kesibukan duniawi, dan ada suatu suara terdengar dari padang. Dikatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Di sini diumumkan Yohanes Pembaptis mengatakan katakan ini di padang belantara, yaitu di padang gurun, yaitu di Yudea. Dan di sini dikatakan dengan suatu kuasa yang baru dan asing digerakkannya hati bangsa itu. Ketika Yohanes mengatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, itulah hati daripada bangsa-bangsa ini digerakkan, dan dikatakan nabi-nabi telah menubuat kedatangan Kristus sebagai suatu peristiwa yang masih jauh di masa depan. Pada waktu itu juga nabi-nabi pada zaman dulu, nabi-nabi juga telah bernubuat tentang kedatangan Kristus. Tapi di sini dikatakan mereka bernubuat bahwa kedatangan Kristus ini masih sangat-sangat jauh, yaitu masih sangat jauh di masa depan. Belum ada tanda-tanda kedatangan Kristus. Tetapi Yohanes Pembaptis kembali mengingatkan bahwa bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Munculnya Yohanes secara istimewa itu membawa pikiran pada pendengarnya kembali kepada pelihat dahulu kala. Ya, di sini munculnya Yohanes Pembaptis juga mereka diingatkan kembali, orang-orang Yudea diingatkan kembali untuk bertobat, untuk berpaling daripada jalan yang benar. Dan kita lanjut bahwa dikatakan bahwa Yohanes memaklumkan kedatangan Mesias serta mengajak bangsa itu kepada pertobatan. Sebagai lambang penyucian dari dosa, dibaptiskannya mereka di sungai Yordan. Demikianlah dengan suatu pelajaran penting yang mengandung arti, dinyatakan bahwa orang-orang yang mengaku dirinya umat pilihan Tuhan itu sudah dinajiskan oleh dosa, dan bahwa dengan tiada penyucian hati dan hidup, mereka itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Mesias itu. Ya, diingatkan kembali bahwa Yohanes mengatakan bahwa kedatangan Mesias ini sudah dekat, serta mengajak bangsa-bangsa itu untuk mengajak bangsa-bangsa Yudea ini untuk bertobat, untuk berpaling dari dosa-dosa mereka. Dan di sini dikatakan sebagai lambang penyucian dari dosa dibaptiskannya mereka itu di sungai Yordan. Ketika Yohanes mengatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat, dan banyak hati bangsa-bangsa itu yang tergerak, dan maka disitulah bangsa-bangsa ini mengambil keputusan untuk dibaptis, untuk menyucikan diri mereka dari segala dosa, dan di situ mereka dibaptiskan di sungai Yordan. Dan dikatakan bahwa demikianlah dengan suatu pelajaran penting yang mengandung arti, dinyatakan bahwa orang-orang yang mengaku dirinya
umat pilihan Tuhan itu sudah dinajiskan oleh dosa, dan bahwa dengan tiada penyucian hati dan hidup, mereka itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Mesias itu. Kembali juga diingatkan kepada kita masing-masing. Kita ini sebagai manusia seringkali kita katakan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi dari perilaku kita saja, dari tindakan kita saja sudah mencerminkan tabiat-tabiat yang tidak baik. Di sini dikatakan bahwa orang-orang yang mengaku dirinya umat pilihan Tuhan itu sudah dinajiskan oleh dosa. Ya, ketika kita mengatakan bahwa kita ini pilihan Tuhan atau umat pilihan Tuhan, di situ kita selalu saja mengecewakan hati Tuhan, selalu membuat Tuhan itu kecewa dengan setiap perilaku kita. Penghulu-penghulu dan rabi-rabi, serdadu-serdadu dan para pemungut cukai dan para petani datang untuk mendengar nabi itu. Seketika lamanya amaran yang tekun yang datang dari Tuhan itu mengejutkan hati mereka. Banyak yang bertobat dan menerima baptisan. Orang dari segala lapisan masyarakat menyerahkan diri kepada tuntunan pembaptis itu supaya boleh mendapat bagian dalam kerajaan yang diumumkannya itu. Waktu Yohanes sudah mengatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat, di sini dikatakan penghulu-penghulu, rabi-rabi, pemungut cukai, dan juga serdadu-serdadu, dan juga banyak sekali masyarakat juga petani-petani yang datang untuk mendengarkan berita berita kedatangan Kristus ini dari Yohanes Pembaptis. Banyak yang bertobat dan menerima baptis. Orang dari segala lapisan masyarakat menyerahkan diri kepada tuntunan pembaptis itu supaya boleh mendapat bagian dalam kerajaan yang diumumkannya itu. Kembali lagi bahwa kita, walaupun kedatangan Tuhan kita tidak tahu kapan, tetapi baiklah kita mau selalu mempersiapkan diri kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita untuk menanti atau menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan katakan banyak dari antara ahli-ahli Taurat dan orang Farisi datang mengakui dosa mereka dan minta dibaptiskan. Mereka telah meninggikan diri sebagai orang-orang yang lebih baik daripada orang lain dan telah menuntun orang banyak untuk memandang tinggi kesalahan mereka. Sekarang segala rahasia hidup mereka yang bersalah itu tersikap. Tetapi Yohanes diberitahu oleh Roh Suci bahwa banyak dari orang-orang ini tidak memiliki pertobatan sejati dari dosa-dosa mereka. Kembali lagi dalam diri kita diingatkan, di sini dikatakan banyak dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi datang mengakui dosa mereka dan minta dibaptiskan. Mereka telah meninggikan diri sendiri sebagai orang yang lebih baik daripada orang lain. Ya, mungkin kita sebagai orang-orang Farisi-Farisi atau ahli-ahli Taurat pada zaman dulu, ya, meninggikan diri kita merasa bahwa diri kita ini selalu benar, merasa diri kita ini adalah umat-umat pilihan Tuhan, adalah orang-orang yang pantas untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi tanpa kita sadari, dengan sikap kita atau dengan keseharian kita tidak pernah mencerminkan akan tabiat-tabiat yang Kristus berikan kepada kita. Dan dikatakan orang-orang Farisi atau orang-orang ahli-ahli Taurat datang untuk meminta baptisan daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi dikatakan Yohanes diberitahu oleh Roh Suci bahwa banyak dari orang-orang ini tidak memiliki pertobatan yang sejati. Mereka cuma datang untuk dibaptiskan, untuk mengaku dosa-dosa mereka, tetapi ada banyak pertobatan, ada sekali yang tidak memiliki pertobatan yang sejati karena mereka tahu Yesus akan datang. Mereka cuma ingin bersiap-siap untuk kedatangan Kristus, yaitu mereka cuma membaptiskan diri mereka, tetapi mereka tidak memiliki pertobatan sejati. Kembali lagi diingatkan kepada kita masing-masing, apakah ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita atau Tuhan dalam diri kita masing-masing, apakah kita sudah memiliki pertobatan yang sejati itu atau memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh, atau kita hanya mengikuti Tuhan atau bertobat karena kebetulan saja atau karena terpaksa. Dan di sini dikatakan sebagai sahabat Nabi itu mereka berharap akan mendapat kemurahan hati dari raja yang akan datang itu. Maka oleh menerima baptisan dari tangan guru muda yang termasyur ini, mereka bermaksud memperkuat pengaruh dalam masyarakat. Yohanes menghadapi mereka dengan pertanyaan yang tajam ini. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Tuhan dapat menjadi anak bagi Abraham dari batu-batu itu. Baiklah, dalam kehidupan kita juga kita selalu diingatkan bahwa kita harus mempunyai pertobatan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Baiklah, kita mau selalu mengaku setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Janganlah kita datang kepada Tuhan dengan secara terpaksa atau secara
kebetulan saja, tetapi baiklah kita dalam keseharian kita, baiklah kita mau selalu berdoa, bertanya kepada Tuhan apa saja yang belum kita lakukan dalam kehidupan kita, atau apa saja yang kita sudah melakukan sehingga mengecewakan hati Tuhan dalam keseharian kita. Janganlah kita selalu mengaku bahwa kita ini umat pilihan Tuhan, atau kita ini adalah orang-orang yang paling benar, sudah mengetahui kebenaran, tetapi kita menganggap bahwa diri kita ini selalu benar. Tetapi diri kita ini tidak mencerminkan apa yang Tuhan inginkan dalam keseharian kita. Mungkin kita selalu meninggikan diri, tidak mempunyai kerendahan hati, atau selalu membanggakan diri kita dalam kehidupan kita. Kita mungkin selalu meninggikan diri kita bahwa kita ini selalu menjadi orang yang lebih benar, orang yang lebih dipilih Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi ingatlah bahwa mungkin orang-orang yang tidak mengenal kebenaran juga bisa masuk dalam kerajaan surga. Tetapi baiklah kita tidak selalu menghakimi atau tidak selalu menjatuhkan orang lain, tetapi baiklah kita mau selalu mengoreksi diri kita hari demi hari. Dan dikatakan, renungkan lebih dalam. Jika para ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman Yesus dapat kehilangan kepekaan untuk insyaf dari dosa, bagaimanakah saya dapat menghindari hal seperti ini dalam hidup saya? Ya, kembali lagi pertanyaan dalam kehidupan kita masing-masing. Dikatakan jika para ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman Yesus dapat kehilangan kepekaan untuk insyaf dari dosa, apakah kita juga sama seperti orang-orang Farisi ini? Baiklah kita selalu mempunyai kepekaan atau mempunyai suatu hati yang selalu tergerak untuk kita menjauh daripada dosa. Walaupun kita ini sebagai manusia selalu jatuh ke dalam dosa, tetapi baiklah kita mau selalu meminta tuntunan kuasa Roh Kudus, meminta Tuhan selalu masuk ke dalam hati kita, meminta Roh Kudus untuk selalu berdiam dalam hati kita. Maka setiap hari demi hari yang kita lakukan, baiklah kita melakukan apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Baiklah pemirsa, kita akan berjumpa lagi pada pembahasan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.